Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan. Saya percaya semuanya dalam keadaan yang sehat dan dengan penuh sukacita kita bisa kembali beribadah di doa malam hari ini. Puji nama Tuhan. Saya percaya apapun yang menjadi kondisi keadaan kita hari-hari ini, Tuhan masih sanggup untuk memberkati hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah doa malam hari ini, mari kita satu dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang baik Tuhan, Kau Allah yang dahsyat Tuhan, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab segala kejadian kami ajaib di tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau memuji, mau bersorak meninggikan nama-Mu, biarlah sukacita-Mu boleh memenuhi setiap kami dimanapun kami berada saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama bangkit berdiri. Mari kita beri sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bersama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Bersama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku, amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan.
silakan untuk Bapak Ibu duduk kembali. Kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, bersama-sama tak
menjadi Allah kami Tuhan. Engkau tetap menjadi penolong kami yang setia Tuhan. Sekalipun bumi bergoncang Tuhan, Engkau Allah yang tak tergoncangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan malam hari ini yang sungguh luar biasa Tuhan. Engkau baik, Engkau yang tahu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan ketika kami berjalan bersama-sama dengan Engkau enggak ada yang mustahil ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau merenungkan impartasi firman-Mu malam hari ini. Engkau yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan impartasi firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang boleh menegur setiap kami, yang boleh menguatkan setiap kami hari-hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Family Blessing. Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Sekarang dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Selamat memberi.
Bacaan firman Tuhan akan dibacakan dari Yohanes pasal yang ke-20, ayat 19 hingga 21. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 hingga 21. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada periode kehidupan saya di mana saya tinggal di asrama ketika sekolah Alkitab. Nah, suatu sore menjelang malam kami tengah duduk-duduk santai di common room di ruang yang digunakan bersama. Tiba-tiba kesantaian itu terganggu oleh suara yang sangat keras. "Tolong, tolong, tolong!" Dan kami segera berhamburan keluar menuju ke kamar di mana sumber suara itu berasal. Ternyata dari kamar yang ada di pojok, kami ketuk-ketuk pintunya dan kemudian terdengar suara dari dalam, "Tolong, tolong, buka saja, buka saja." Kami segera membuka pintu itu dan menemukan seorang rekan kami yang badannya besar, atletis, six pack, sedang berdiri di atas meja belajarnya. Kami kaget dan tangannya terus menunjuk ke satu titik yang ketika kami cermati itu ternyata ada tikus kecil di situ. Rekan kami yang badannya besar itu pucat. Dia terus berteriak dan berkata, "Singkirkan, singkirkan, saya takut, saya takut." Ya, namanya teman-teman seasrama. Tahu gitu malah ada orang yang mengambil tikusnya dan kemudian didekatkan. Dan rekan itu sungguh menjadi pucat. Kami nggak menyangka, saudara-saudara, bahwa dia ternyata sangat ketakutan dengan binatang seperti tikus seperti itu. Manusia, saudara-saudara, diakui atau tidak, terlihat atau tidak, selalu punya ketakutan-ketakutan tertentu. Ada yang takut melihat tikus, ada yang takut kalau di ruangan tertutup seperti lift, ada yang takut ketika naik tangga berjalan, ada yang takut bahkan untuk disuntik. Ya, itu wajar dan manusiawi, sebab manusia memang selalu bergumul dengan ketakutan. Dan ketika ketakutan itu terjadi, saudara-saudara, apapun yang kita takutkan itu tahu-tahu datang, maka kita berusaha untuk melindungi diri kita sendiri. Jangan sampai sumber ketakutan itu menyentuh kita. Saudara-saudara, itu yang terjadi bukan dengan murid-murid Tuhan Yesus di dalam bacaan kita? Ketika Alkitab menceritakan bahwa Yesus sudah dibangkitkan, kubur sudah kosong, tetapi para murid masih hidup dalam ketakutan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sumber ketakutan mereka jelas orang-orang Yahudi yang baru saja menyalibkan Kristus. Dan orang-orang yang sama yang juga bisa mengakhiri kehidupan para murid, bukan? Itu sebabnya para murid berada di dalam keadaan ketakutan. Dan ketika mereka ada di dalam keadaan takut, maka mereka mengunci diri mereka, menjauhkan diri dari sumber ketakutan mereka. Ya, inilah ketakutan, saudara-saudara. Ketakutan selalu menyebabkan manusia bersifat egosentris atau berpusat pada dirinya sendiri. Setiap manusia ketika dia sudah mengalami rasa takut seperti para murid, yang penting jauh dari sumber ketakutan. Pikirkan kepentingan sendiri, pikirkan keselamatan sendiri. Jangan sampai sumber ketakutan itu mendapati kita.
Ketakutan selalu menyebabkan manusia memikirkan dirinya sendiri. Ketakutan membuat manusia lupa pada hal yang lain, lupa pada kebenaran yang ada bahkan di depan matanya bahwa kubur itu sudah kosong. Yang diingat adalah bagaimana menyelamatkan dirinya sendiri. Apapun dan berapapun harganya, tidak lagi ingat sesuatu yang lain. Saudara-saudara, suatu kali datang ke ruang konseling saya seorang perempuan paruh baya yang begitu datang langsung berkata begini, Pak WP mesti tolong saya ini. Situasi rumah tangga saya kacau. Ya karena kesalahan saya sendiri sih Pak. Lalu dia bercerita suatu kali dia mendengar suami dari rekan kerjanya itu berselingkuh. Dan itu bukan cerita yang pertama dia dengar, itu cerita yang kesekian kali dia dengar. Lalu dia takut, jangan-jangan selama ini suami saya seperti itu. Walaupun suaminya tidak mengindikasikan punya hubungan dengan orang lain. Di dalam situasi cemas dan takut ingin kepastian itu, dia nggak nanya sama suaminya. Malah dia beri nomor yang baru, dia daftarkan, dan dia mencoba menggoda suaminya sendiri dengan identitas yang lain atau yang palsu. Ringkas cerita, saudara-saudara, suaminya tahu bahwa itu istrinya dan suami sangat tersinggung. Aku selama ini sudah setia, aku selama ini sudah baik sama kamu. Kenapa kamu gak percaya? Kenapa kamu mesti menguji coba aku? Dan justru saat itu hubungan mereka menjadi tidak atau kurang baik. Saudara-saudara, itulah rasa takut. Dia hinggap di para murid, kubur sudah kosong, Yesus bangkit. Tetapi mereka masih takut dan ketakutan menyebabkan mereka memikirkan diri sendiri. Itulah yang terjadi pada seorang perempuan tadi. Takut kalau suaminya selingkuh, justru bertindak untuk memastikan dan itu membuat suaminya terluka karena kepura-puraan istrinya tadi. Nah, apa rasa takut yang sedang ada di dalam hidup dan benak kita, saudara-saudara? Mari kita ingat, barangkali ada pergumulan keuangan, barangkali ada pergumulan kesehatan, barangkali ada masalah yang belum selesai, barangkali cicilan yang ada di depan. Apapun sumber ketakutan itu, perhatikan bagaimana ketakutan itu bekerja. Dia menyebabkan kita lupa segala sesuatu dan ingat hanya satu hal, sumber ketakutan itu, dan saya harus sejauh mungkin lari dari situ. Lalu bagaimana kita harus mengalahkan ketakutan itu, saudara-saudara? Sewaktu kecil, ketika kita takut misalnya untuk ke toilet, rumah zaman dulu toilet selalu di bagian belakang dari rumah, kadang terpisah dari ruang utama. Lalu kalau kita takut, orang tua kita bilang apa? Jangan takut, berani! Tetapi kita tidak diajari bagaimana cara menjadi berani kan, saudara-saudara. Lalu di dalam ketakutan itu kita lari. Nyungsep deh kita di dapur sebelah kamar mandi. Saudara, kita hanya berulang kali mendengar kalimat jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Tetapi bagaimana caranya mengalahkan ketakutan itu, kita tidak diberitahu. Sehingga kita makin lama makin putus asa, terkungkung dalam rasa takut kita. Saudara, apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika ia tahu bahwa muridnya sedang berada di dalam ketakutan? Alkitab mencatat bahwa ketika murid berkumpul dari ruang-ruang yang terkunci itu, pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu ia menunjukkan tangannya sebagai tanda bahwa dia sudah bangkit. Lalu ia menunjukkan lambungnya yang ditusuk itu sebagai tanda bahwa dialah yang dibangkitkan itu. Dan para murid bersuka cita. Lalu dia berkata sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara, inilah sumber keberanian itu. Yaitu damai sejahtera yang mengalir dari atas, yang ditunjukkan oleh Kristus,
yang menunjukkan tangan dan lambungnya untuk mengatakan kepada muridnya bahwa sungguh aku tidak pernah meninggalkan engkau. Janjiku iya dan amin. Firmanku tinggal tetap. Kematian tidak menghalangiku. Kebangkitan menunjukkan aku setia kepada janjiku untuk menyertaimu. Lawan dari rasa takut bukanlah keberanian. Lawan dari rasa takut adalah damai sejahtera karena melihat Tuhan menggenapi janjinya. Karena tahu firman Tuhan ya dan amin. Karena yakin akan pemeliharaan dan janji Tuhan. Dan yang unik di bagian ini, saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, setelah berkata damai sejahtera bagi kamu, Ia berkata, seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bayangkan orang yang penuh ketakutan ini diutus, saudara-saudara, untuk keluar. Apakah orang Yahudi masih ada di luar? Masih. Apakah orang Yahudi masih ingin membunuh para murid itu? Masih. Tetapi kenapa kini mereka diutus keluar? Setelah Tuhan membuktikan Ia setia dengan janjinya. Setelah Dia mengatakan firman-Nya ya dan amin, saudara-saudara, Dia mengutus para murid itu keluar. Hadapi sumber ketakutanmu, beritakan Injil, karena aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dan Alkitab mencatat bahwa akhirnya mereka melayani keluar, bukan? Setelah Roh Kudus dicurahkan atas mereka, keberanian mereka bertambah, pemberitaan Injil mereka sampai kemana-mana, bukan? Apakah orang Yahudi itu sudah hilang? Apakah sumber ketakutan mereka sudah tidak ada di sana? Tidak, masih di sana. Tetapi kini para murid melihat realita yang lain, yaitu Kristus yang telah dibangkitkan, Kristus yang setia dengan janjinya. Dan pandangan ke arah Kristus ini cukup untuk membuat mereka menjadi berani. Saudara-saudara, waktu anak saya kecil, salah satu di antara mereka takut ngelihat tikus juga. Karena dia pernah ngelihat tikus, saudara-saudara, yang lari dari dapur, habis dipukul mamanya, tikus itu berdarah. Tikus itu nggak selucu Mickey atau Minnie Mouse yang dia saksikan di televisi, saudara-saudara. Saya memutar otak mencari cara gimana supaya dia nggak takut ya. Saya punya ide yang baik. Jadi saudara-saudara, suatu kali saya bilang sama anak saya gini. Anak saya masih kecil waktu itu, sepinggang saya. Nah, kalau binatang itu lebih kecil dari kamu nggak boleh takut. Tikus, kucing, ayam nggak boleh takut. Kamu lebih tinggi kok takut. Tapi kalau binatang itu lebih tinggi dari kamu, nah kamu pantas merasa takut. Saudara, anak itu menangkap apa yang saya katakan. Ketika lihat tikus lewat, dia lihat gini, lebih rendah dari aku. Lihat ayam nggak takut, lihat kucing nggak takut, lihat anjing kecil nggak takut, keberaniannya muncul. Dia lebih tinggi dari itu. Sampai akhirnya suatu kali saya masuk ke sebuah ruko. Begitu masuk sudah ada tulisannya, awas anjing galak, pemilik lebih galak. Dan di situ, saudara-saudara, ada anjing yang tertidur. Lalu anak saya yang pede itu mendatangi anjing itu, memeluknya, mencubit-cubit pipinya, lalu berkata, kuda, ayo jalan. Dianggapnya kayak kuda. Anjing itu menggonggong dengan keras, tapi anak saya belum takut, tiba-tiba dia bangkit. Dan ketika tiba-tiba anjing itu bangkit, saudara-saudara, dua kaki depannya ditaruh di atas pundak anak saya. Dan anjing itu ngelihat ke bawah. Di saat itulah anak saya gemetar karena yang dihadapi lebih gede. Jatuh terduduk, segera saya sambut dengan pelukan. Di dada saya suara detakannya masih keras sekali. Dia nangis, dia takut, dia berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ketika detaknya udah makin tenang, dia ada di pelukan saya.
Dia menengok ke bawah melihat anjing itu. Tiba-tiba diulurkan tangannya lalu berkata, "Jahat, nakal, ke neraka saja." Keberaniannya muncul. Apakah anjingnya sudah lemas, nggak berdaya, nggak menggonggong, nggak tinggi? Masih seperti itu. Keberanian itu muncul setelah dia membandingkan anjing itu dengan papanya. Bahwa di dalam pelukan papanya dia lebih tinggi dari anjing itu. Keberaniannya muncul. Saudara-saudara, inilah rahasia mengalahkan ketakutan kehidupan itu. Bukan karena problemnya lebih kecil dari diri kita, lebih rendah daripada diri kita. Tetapi problem itu boleh besar, boleh tinggi, boleh lebih luar biasa. Tetapi bersama dengan Bapa di surga, kita yakin kita menang. Kita yakin kita berani. Kita yakin kita akan menghadapi ketakutan itu. Karena kita membandingkan sumber ketakutan itu dengan kasih Bapa di surga. Karena kita membandingkan sumber ketakutan itu dengan Kristus yang telah bangkit. Karena kita membandingkan ketakutan itu dengan penyertaan Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita. Ketakutan itu sirna ketika damai sejahtera dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Ketika kita berteduh di dalam firman, ketika kita berteduh di dalam doa, kita tahu kita tidak sendirian melawan ketakutan itu. Apapun ketakutan kehidupanmu sekarang, masa depan, cicilan, hal-hal yang harus engkau selesaikan, problem kesehatan, problem keuangan, ketakutan tidak mendapatkan pasangan hidup, ketakutan tidak cukup cakap untuk menapaki hari-hari yang di depan. Jangan arahkan pandangan pada sumber ketakutan itu saja. Arahkan pandangan pada Kristus yang sudah bangkit. Pada Bapa di sorga yang mengasihi kita. Pada Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Dan biarlah kita mendengar perkataannya, damai sejahtera bagi kamu. Kita arahkan pandangan pada Kristus yang bangkit itu. Dan kita perbandingkan dengan problem atau masalah atau pergumulan kita. Dan kita tahu Dia yang sudah bangkit jauh lebih besar dari segala masalah dan problema. Mari kita berdoa. Tuhan, kami merasa takut kapanpun kami membandingkan sumber ketakutan kami dengan kekuatan kami sendiri. Kekuatan kami terbatas, lemah. Karena itu biarlah kami menengok pada Kristus yang telah bangkit, Bapa yang begitu mengasihi kami, dan Roh Kudus yang menyertai kami. Dan membiarkan damai sejahtera itu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga di dalam kondisi pergumulan masalah apapun kami tetap tenang. Bersama dengan Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Amin. Baik, mari kita akan menutup doa malam saat ini dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih karunia yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami semua di dalam pemeliharaan Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Tidak ada alasan kami khawatir, takut menghadapi tantangan, menghadapi kehidupan apapun saat ini. Karena yang menyertai kami adalah Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kepada firman-Mu. Dan terus Tuhan memberkati hamba-Mu ini, memakainya lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kesehatannya, juga keluarga, istri, anaknya di dalam perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan selalu. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih juga yang kami percaya Tuhan mengasihi Indonesia. Tuhan mengasihi bangsa kami. Tuhan mempunyai rencana yang baik, sangat baik untuk negeri ini. Punya rencana yang besar untuk negeri ini. Genapkan rencana-Mu itu Tuhan untuk Indonesia. Selamatkanlah Indonesia. Lawatan boleh terjadi untuk Indonesia. Hujan pertobatan, hujan keselamatan boleh melanda bangsa ini.
desa-desa, kota-kota, bahkan sampai di pedalaman boleh mengalami lawatan Tuhan. Indonesia milik Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat percaya bahwa Tuhan selalu memberkati Indonesia. Indonesia diberkati dengan keamanan, dengan kedamaian, dengan kesejahteraan. Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia sejahtera terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih perlindungan-Mu untuk Indonesia dari pandemi COVID-19. Tuhan melindungi negeri ini. Ekonomi Indonesia tetap kuat dan bahkan terus akan bertumbuh. Ekonomi Indonesia boleh di dalam perlindungan Tuhan. Berkati juga untuk Bapak Presiden kami, pemerintahan kami. Tuhan memberikan kemampuan kepada Bapak Jokowi untuk dia berhasil memimpin Indonesia, membawa Indonesia sekarang jauh-jauh lebih baik. Dia mampu untuk mengatasi semua persoalan bangsa ini karena Tuhan yang menolong, dan Engkau melindungi dia daripada yang jahat, melindungi juga keluarganya, dan selalu memberikan kesehatan. Terima kasih anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di pemerintahan, di setiap lembaga negara. Kiranya anak-anak Tuhan semuanya bersinar terang dan semuanya dipakai Tuhan luar biasa menjadi berkat. Surabaya juga diberkati Tuhan luar biasa. Surabaya sejahtera, Surabaya sejahtera, Surabaya sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih jemaat Family Blessing, semuanya diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat, terimalah berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dengan iman, percaya bahwa Tuhan mengasihi saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini engkau terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.